Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hukama Official. Ya, seperti biasa dalam acara tentang kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya akan menginfokan beberapa informasi yang tentunya menarik untuk disimak. Oke? Sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai di video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Biar apa? Tentu saja biar saya semangat untuk memberikan informasi-informasi bagaimana kita memberikan info penting tentang kegiatan-kegiatan sosial. Kali ini kita akan membahas beberapa hal penting tentang bansos manakah yang patut untuk kalian. Ya, nah jadi yang pertama yaitu, apakah kalian punya kartu ini? Kartu ini, dan kartu ini. Ya, kalau kalian punya, selamat. Berarti kalian terdaftar di DTKS, yaitu Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi DTKS ini mempunyai ranking, ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau ibarat anak sekolah itu perrankingan, ranking 1, 2, dan seterusnya. Nah, kenapa tetangga Anda mendapatkan PKH tapi tetangga sebelahnya tidak, dan seterusnya? Karena DTKS ini sudah di ranking dan berbeda-beda dengan tetangga-tetangga yang lain. Nah, lalu bagaimana? Terus apa kriterianya untuk bisa menerima bantuan tersebut? Untuk yang mendapatkan desil 1 itu akan mendapatkan 4 bansos, yaitu PKH, sembako atau PPNT, KIP, dan KIS. Nah, jadi misalkan 4 bansos tersebut, ketika kita tidak punya anak sekolah, otomatis kita tidak akan menerima bantuan PKH dan bantuan KIP, karena bantuan ini untuk anak sekolah. Nah, tapi kalau punya balita, itu bisa menerima PKH, sembako, dan KIS tentunya. Jadi walaupun tidak menerima 4 bantuan tersebut, tetap di golongan 1 atau desil 1. Dan untuk masuk ke data desil 2, Anda akan menerima bantuan 1 sembako, 2 KIP, 3 KIS. Di mana bantuan ini untuk anak sekolah, anak balita, dan sebagainya. Kenapa tidak masuk ke desil 1 dan tidak menerima PKH? Karena keadaan ekonomi Anda lebih baik dari keadaan ekonomi tetangga Anda yang masuk ke desil 1. Jadi ketika Anda punya anak sekolah tapi dipertanyakan kenapa tidak dapat PKH, karena ekonominya lebih baik dari desil 1. Dan untuk masuk ke data desil 3, yaitu akan mendapatkan bantuan sosial, sembako, dan KIS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, dimana walaupun Anda mempunyai anak sekolah, itu tidak akan dapat menerima KIP. Kenapa? Karena ekonomi Anda lebih baik dari data desil 1 dan data desil 2. Namun jangan khawatir, karena apa? Karena setiap bulannya Anda akan menerima bantuan sembako. Jadi syukuri di desil 3 tersebut. Ya, yang terakhir yaitu untuk desil 4. Di desil 4, Anda hanya mendapatkan bantuan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Sehat. Walaupun Anda mempunyai anak sekolah, anak balita, dan sebagainya, itu tidak dapat menerima bantuan PKH, KIP, sembako. Karena apa? Karena ekonomi Anda lebih baik daripada di angka desil 1, 2, dan 3. Namun pemerintah sudah menjamin Anda dalam kesehatannya, karena apa? Di situ ada bantuan KIS untuk Anda gunakan ketika Anda sakit. Lalu bagaimana ketika Anda tidak menerima bantuan, padahal Anda itu lebih membutuhkan atau keadaan ekonominya Anda lebih dari 1, 2, 3 tersebut? Nah, betul sekali. Kita bisa melakukan dengan cara MPM, yaitu Mekanisme Pemutakhiran Mandiri. Kegiatan itu memang ribet, tapi dapat digunakan untuk Anda yang ingin masuk ke data DTKS tersebut dan menerima bantuan sosial tersebut. Bagaimana cara melakukan MPM? Ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi simak terus di channel ini.
Namun sejatinya hidup tanpa bantuan sosial dari pemerintah itu akan lebih mulia. Ya, kenapa? Karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, betul tidak? Itu penjelasan dari kita tentang desil 1, 2, 3, 4. Manakah bansos Anda yang harus diterima? Ataukah sama sekali tidak berhak untuk menerima bansos? Silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, kita terima dengan lapang dada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruh.